Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sri Nurwati. I am a teacher of English lesson in SMKN 6 Malang, and I am a student of PPG dalam jabatan 2022 in Unisma. This is my ID card, and this is my video I take on October the 5th, 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Sing kompak arek. Good morning class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, I'm also fine, thank you. Sebelum pembelajaran, silakan Bu Sri need an assistant to lead the pray. Berdoa. Who wants to help me? Okay, thank you Mario. Attention. Let's pray. Greet to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We meet again, TKR 1, TKR 01. Who isn't present today? Who is absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Noval Fitra, Amirul Amjad, Ahmad Reza. Oke, the trio kwek. Oke, semoga mereka lekas sembuh. Semoga mereka ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang formal invitation letter. Tapi sebelum kita ke situ, Bu Sri pengen mengerti pemahaman kalian tentang pertemuan kita minggu lalu. Apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa minggu lalu? Oke, good. Giving suggestion. Can you mention one or two example of giving suggestion when the day is raining? What suggestion will you give to your friend or your family or anyone near you? I suggest you to bring umbrella. Okay, good. Thank you, Mas Mario. I suggest you to bring umbrella. How about the other suggestion? Okay, you should wear a raincoat. Thank you. Ada satu ekspresi lagi yang belum. Memakai hat better. Masih ingat? Ayo. You had better wear umbrella, boleh. Wear raincoat, boleh. Terima kasih. Berarti masih ingat ya? Let's continue our discussion today. Pembelajaran kita hari ini wajib. Tujuan kita bertemu di sini adalah belajar tentang informal invitation. Biar Bu Sri bacakan ya. Di akhir pembelajaran ini setidaknya kamu nanti bisa sampai KD ketiga ya. Dari poin yang di situ disampaikan itu, saya bacakan. Peserta didik mengerti bentuk undangan resmi atau formal. Peserta didik mengetahui bagian-bagian dari surat undangan resmi. Peserta didik mengerti ekspresi yang digunakan dalam surat resmi. Jadi kamu nanti bisa menandai kalimat undangannya ada di mana. Terus jika kesempatan masih ada, peserta didik bisa membuat dialog dengan situasi mengundang. Itu perencanaan kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa mengkonekkan pikiran kalian dengan tema kita. Ketika Bu Sri sodorkan gambar seperti itu, kira-kira momen yang membutuhkan undangan yang bagian mana? Oke, picture number 1, wedding, good. Apa kata lainnya wedding? Menikah, boleh. Get married, boleh. Terus, yang tengah itu, apakah kalian semua sudah melakukannya? Yes, apa itu?
Khitan. Yang tengah Mas Daniar. Khitan in English is circumcision. Ya, kalau orang tua kita mengadakan khitanan, pastinya mengundang orang kan? Sip. Kira-kira secara sederhana saja menurut pendapatmu, kalau orang diundang itu perasaannya bagaimana? Merasa bahagia, ya. Invitation, ini the purpose of invitation is to ask people to join someone or somebody in the event or meeting, ya, supaya kamu itu bisa datang bergabung dalam suatu acara. Terus kesannya nanti untuk orang yang menerima itu ada penghargaan atau kebahagiaan. You give regard to someone you invite. Dia ada perasaan dihargai. Oh, Bapak ini punya acara wedding, saya diundang. Senang. Yang ketiga itu picture number 3. What do you think is it? Yes, a meeting. Betul. Berarti 3 momen yang memerlukan undangan itu ada wedding, then circumcision. Terus meeting, every meeting. Kalau kamu sudah kerja nanti, kalau setiap divisi mengadakan rapat atau meeting pasti nanti ada undangannya. Meskipun itu berupa soft copy, itu ada pertanyaan di sini? Tidak, kita lanjutkan. Kamu lihat ini dulu supaya terbuka pemikiranmu. Apa yang kamu dapat dari tayangan video tadi? What do you get? Kalau mengundang berarti ada hal penting yang harus ada. Apa saja? Yes, the event, jelas. Waktu, tempat, waktu, time. Tempat, apa tadi? Venue or day or location, place, pinter. Terus acara or event sudah disebutkan Mas itu, bagus. Apa? Host, betul. Acaranya ono tapi tidak ada hostnya. Bagaimana? Good. Di situ tadi dinyatakan hostnya apa? Katanya yang dipakai inviter. Terus sudah ada host, ada acara, ada waktu dan lain-lain. Siapa yang kurang di sini? Kamu sudah nyiapkan pesta, tapi kalau nggak ada yang tamu yang diundang. Good, Mas Firhan. Yes, invitee or your friend or your neighbor or anyone you invite. Ya, sudah paham? Dengan ilmu yang sederhana tadi dan modal ini lembaran ini pendukung itu ya. Ini lebih detail. Kenapa? Karena di situ hanya membagi menjadi 4. Ini ada lebih dari 5. Poin-poinnya terpisah. Yang harus kamu lakukan sekarang sudah dibagi grupnya adalah melihat ke halaman 42 lembar kerja kita. Di situ ada contoh sederhana. Ini kamu bekerja dulu baru nanti kita kupas. Contoh sederhana undangan bisnis. Kamu dan kelompokmu mengupas seperti yang langkah video tadi yang terakhir. Ini adalah, ini digarisi begitu. Paham? Which expression is, oke, tak kasih contoh yang pertama ya. Yang atas itu karena nggak ada dalam penjelasan, ini adalah additional. Yang atas itu ada kata nah ini loh ya. PJ party. 3 baris ini PJ party and the address of PJ party, number, telepon number, ini enggak dijelaskan di tadi. Ini adalah head of the letter, kepala suratnya. Jadi nanti bisa kamu kasih di atas begitu tanda kurung kurawal terus panah, ini adalah kepala surat atau head of the letter. Masih ada? Is there still difficult word? Nela, group? Do you find difficult word? Some? Sharp. Oke, sebelum sharp ada apa? 9 a.m. begini? Sharp.
Ada lagi, pinter Satrio. Prefer. Ini hanya orang-orang yang diundang. Tadi itu begitu. Atas sendiri baris nomor 4. Prefer itu pilih. Berarti diartikan dari belakang. Pelanggan pilihan, pinter. Bring, very easy, sama dengan carry. Apa ada yang tahu? Membawa, sip. Ini bagus kamu yang nangkap ini. At 9 AM sharp, Satria. Sharp di sini kan tajam ya. Artinya kalau bergandeng dengan waktu adalah tepat. Berarti nggak boleh molor. Yes, masih ada 2. Pajamas and bedding. Apa mang? Piyama dan kasur. Piyama dan tempat tidur. Purchase sudah saya beri kata persamaannya. Good. Beli. Saya rasa pembahasan kata-kata sulit sudah cukup. Waktunya kalian berdiskusi 15 menit. Cari hanya menggaris-garisi. Dapat? Caranya, tak bantu. Kamu seperti yang menemui kesulitan. Sulit semua, oke. Yang mana? Tugasnya ada 2, task 4 and task 5. Task 4 mengidentifikasi strukturnya surat undangan. Seperti apa? Tadi ada 4 yang ada di tayangan video, seperti itu saja enggak apa-apa. Bu Sri tambahi tadi di depan, itu ada bagian yang tidak diterangkan ini. Apa tadi? Very good, Mas Jamali, alhamdulillah ya, ditulis di sini. Cukup LKS-mu yang kamu tandai karena itu bahan belajarmu. Ya. Yang sudah difotokopikan ya ning iki. Ya. Ini head of the letter. Terus bawahnya telepon itu apa? Bawahnya nomor telepon dari PJ itu tanggal. So, tanggal in English apa? Cek itu strukturnya. Tanggal, so date, tulis, digarisi, begitu. Terus, dear valued customer, itu apa? Pintar, invitee atau yang diundang. Good. Berarti masuk di mana kalau yang diterangkan di video tadi? Yang nomor 1, invitee. Ditulis di situ invitee atau yang diundang. Sing di dear, boleh digarisi Mas. Terus lari ke bawahnya, coba dicek. Ini ya, kelihatan nggak ya ini kursornya ini? Di bawahnya dear valued customer, itu ada beberapa paragraf. Nah, itu loh yang disebutkan tadi body of the letter. Terus di dalam body tadi ada 4 poin. Ya kan? There is occasion. What is occasion? Acara. Ya, ada venue. Paling bawah nomor 4. Location, time, terus date, yang terakhir venue atau place. Itu bagian dari body ya. Jadi itu kamu boleh kasih kurung kurawal besar ditulisi body. Terus bagian dari date ya ditulisi garisi bawahnya date begitu loh. Kenapa? Karena tujuannya kamu mencari strukturnya. Walah susunannya undangan itu begini. Siapa tahu kamu nanti lulus dari SMK iso dadi bosnya yang membuat
bisnis undangan, lah fotokopi, ya kan? 1, 2, 3, dikasih kurung kurawal. Ini adalah apa tadi, apa Mas Bambang? Atas sendiri, judulnya perusahaan tadi apa? Judulnya perusahaan tadi apa? Kalau surat atas sendiri di atas, iya, itu namanya good, Mas Jamali, pinter. Head of the letter. 3 baris pertama ini adalah kepala surat. Boleh dicatat. Kenapa? Karena kita itu komputer yang gampang lupa. Ya kan? Bawahnya, lihat. Bawahnya April the 7th, 2021. Good, tulis Tata. Ayo Tata, nanti kamu lupa. Terus bawahnya lagi, ada kata dear, itu adalah ciri Mas ya. Kalau diarahkan kepada orang yang mau diundang. Artinya yang terhormat. Begitu, ya? Itu. Biasanya dear Sir, dear Miss Ani, dear Pak Tony, begitu. Karena ini banyak undangannya karena dia perusahaan besar, umum. Digarisi, ben ngerti lek kutok jawab. Sip. Berdiskusi rek, ya, berdiskusi. Jawabannya ben podo. Farel, do you have any difficulties Farel? Good Farel. Sip. Dalam. Setelah ini ya. Ya, Pak. Disuruh berdiskusi untuk mencari tahu. Ya kan? Tadi itu ada 4 hal yang diterangkan di video, ya kan? Kamu mencari struktur dari undangan, surat undangan. Ada 4 poin utamanya. Yang satu, untuk siapa undangan itu? Berarti invitee, untuk siapa? Gone biasanya ada ide dear sir, begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang terhormat, ibu, begitu. Di situ ada siapa? Risma, yuk cek kan anak. Let's check, setelah tanggal. Apa itu? Dear, pintar, bukan dear. Pintar. Digarisi, terus dikasih panah. Apa namanya tadi? Dear invitee. Boleh pakai bahasa Indonesia. Berarti undangan diarahkan ke sini. Nanti kita pertemuan minggu depan kita Bali. Boleh pakai bahasa Indonesia. Apa? Atau yang diundang. Ini bukumu kan? Ya pakai. Terus bawahnya, atasnya dear ada apa? Tubuh. Kalau dalam bahasa kita isi, wes. Isinya undangan. Apa saja tadi? Apa saja tadi isinya? Betul. Garisi. The body, there are 4 part in the body. Saya ngasih clue saja karena kalau tak giring terus kamu nanti ininya enggak meledos ya. Jadi konekkan pikiranmu supaya ilmu itu terjalin. Ya, 1, body terdiri dari 4 hal. 1, occasion atau event. Berarti cari di situ yang mengandung event. Yang kedua, terdiri dari date, bisa di situ ada. Terus time, terus venue kalau kamu nggak ngerti place kalau nggak ngerti tempat itu. Wes, kerjakan yang poin kedua. Alhamdulillah, tinggal mencari. Jam berapa? Tadi kita mulai jam berapa? Oke, 8:05 kira-kira sudah selesai belum ya? Strukturnya? 8.5. Oh yes, maaf salah
salah melihat. Ya, jam 9:05 kita cek yang strukturnya ya. Name of the host atau bahasa lainnya apa tadi? Invitee. Ya apa? Oke. Enclose, bawa sendiri. Ada yang bertanya, pintar. Itu adalah informasi yang berhubungan dengan paragraf setelah kata in addition. Jadi, if the customer buy $75 or more, he or she will get the enclose. Apa enclose-nya? Encloser. Ya, certificate of $10. Jadi kamu dapat gratisan senilai $10. Begitu. Syaratnya harus good, membeli seharga $75. Alhamdulillah. Nah kan bisa. Yo. Nela tadi menyebutkan grup Nela, mohon yang lain mengoreksi. Grup Nela tadi menyebutkan badinya itu ada date. Ya Nel ya? Date and time. Date-nya di situ 7 April ya. Terus time-nya 9 AM sharp itu. Terus tambahi. Kurang apa? Kurang betul, kurang venue terus venue and the event. What event is held? Yang diadakan itu eventnya apa namanya? Spring Extravaganza. Spring Extravaganza. Betul kah? Yes. Semua menjawab itu? Yes. Semua satu kelas ini menjawab Spring Extravaganza? Sama nih ya? No, yang no jawab apa? Good. Iya. Nama eventnya apa? Dia mengatakan Spring Extravaganza. Lanjutannya ada? This Saturday. This Saturday. The event is Spring Extravaganza. Terus kamu nemukan apa? Wacon betul itu. Duh. Saturday sales event. Saturday sales event. Itu betul. Spring Extravaganza atau Saturday sale event. Itu jawaban dari body yang venue ya. Terus yang terakhir ada kata inviter yang belum jawab grup ini. Clue dari jawaban dari inviter. Jamali, you are the captain. Inviter. Who is the inviter? Who is the inviter? Linda Len. Sebentar. The inviter is? The inviter is Linda Len. Oke, Linda Len. Saya tanya, ketika kamu ditanya siapa yang mengirim, biasanya yang kita cek itu bagian bawah atau atas dari surat? Good, di situ ya. Kalau resipien atau invitee yang kita cek bagian bawah atau atas? Ya, resipien. Berarti nanti sudah undangan ke siapa? Penerimanya, yang atas, pintar. Alhamdulillah, strukturnya sudah terdeteksi ya. Kita lanjutkan ke tas 5. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Who wants to answer number 1? Boleh? Dibaca dulu pertanyaannya langsung jawab. Yo. What kind of position held by Linda Len in her company? Store manager. What is your answer? Store manager. Store manager. Teman yang lain, apakah cocok? Alhamdulillah, cocok. Nomor 2.
Sama nomor 2. Good. Risma, yes. Baca jawaban nomor 2. Yo, Iqbal. Yang kelas berapa, Bu? Yo dibaca pertanyaannya toyo. Iqbal, tidak apa-apa, ayo. Who is the recipient of the letter above? Valued customer. Oke. Mas Iqbal answer the recipient is the valued customer. Betul? Ada yang jawab lain? Preferred customer. Jadi boleh jawab 2 ya. Valued customer, pelanggan yang berharga, atau preferred customer, pelanggan yang dipilih. Pertanyaan nomor 3. Oke, Mas Ilham. Nomor 4 sini ya. What will be there in the event mentioned in the text above? All of our stock, including pajamas and bedding, will be marked down from 50 to 80% off. 1. The number 2 is free coffee and donuts. Yes. Number 3, they will get $10 gift certificate after purchase $75 or more. Okay, there are 3 things mentioned by Mas Ilham. Please check your answer. Number 1, discount of pajamas and bedding in about 50 up to 80% off. Betul? Number 2, free coffee and donut. Is it? Number 3, customer buy $75 will get certificate of $10. Alhamdulillah, itu number 3. Number 4. Kira-kira ada pertanyaan pertemuan kita hari ini? Siap tidak? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, sebentar. Kita sebelum itu loh, Bu Sri punya jawaban. Kira-kira punyamu tadi yang kita diskusikan mirip seperti itu? Good, berarti kurang lebihnya diskusi kalian nyampe. Kelompok Nela, kurang nomor 5 itu, jawabannya di depan itu. Boleh dilengkapi, Mbak? Sebentar, kita close dulu. Maaf. Sebelum close, kita perlu menyimpulkan yang kita lakukan di sini, ya. Dibantu. Selesai, Mbak Nela? Oke. Satu lembar boleh dikumpulkan, nanti saya ambil nilainya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama hasil diskusimu tadi. Setelah kamu berdiskusi, kamu menjadi tahu apa? Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Struktur of letter. What letter? Surat apa? Formal invitation. Ya, invitation letter boleh. Formal invitation letter. Alhamdulillah. Terus strukturnya tadi ada 3. Apa saja pertama? Ada head of the letter. Terus bawahnya? Ada yang harus diundang, harus disebutkan dulu. Siapa? Invitee. Terus mengandung body tengah. Body kalau dalam bahasa Indonesia apa? Isi atau kontennya. Boleh. Konten terdiri dari apa? Harus ada tempat. Oke, in English. Place, date, time. Terus venue itu sama dengan tempat, bukan? Nama acaranya. The event atau occasion. Terakhir. Apa terakhir dari bagian itu? Inviter, ya closing ada di inviter itu ya. Oke, alhamdulillah.
Selebihnya, kekurangannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk membuat dialog tentang mengundang, tentang ekspresi mengundang. Hari ini sampai di sini, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan pembahasan melanjutkan ini ya. Supaya kalian nanti lebih bagus hasilnya adalah mencari ekspresi-ekspresi tentang mengundang dan membuat dialog tentang mengundang. Oke, saya rasa cukup hari ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much for today. I am glad to learn English with you here. Cukup hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will meet again next week.